Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eka Alek Harusyondi di tugas SKB. Oke. Di sini saya berada di semester 7 kelas C Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Iman ya di Google Classroom. Jadi tugasnya yaitu berisi tentang kita disuruh mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang kemarin ada di tugas ke-12. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya, bagaimana saya menjalankan bisnis ini ke depannya. Oke, langsung saja ke materi di PowerPoint. Baik, Oke, sebentar ya, saya presentasikan dulu. Oke, yang pertama, bentar. Oke, di sini tertera yaitu laporan studi kelayakan bisnis pada usaha transportasi. Jadi di sini saya melatar belakangi usaha saya ini karena perkembangan bisnis transportasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin besar. Hal ini disebabkan populasi penduduk yang besar dengan berbagai suku bangsa dengan memanfaatkan kekayaan wisata di Kalimantan Barat. Oke, dengan memanfaatkan wisata alam di sini, jadi saya berpikiran untuk membuat bisnis transportasi yaitu yang bergerak di bidang travel ya. Travel yang biasa mengantarkan orang liburan, karena selama saya menjadi freelance bisa dibilang itu cukup lah. Jadi di sini saya membuat proposal ini sebenarnya lebih ingin membesarkan bisnis saya dengan membuat kantor atau gimana lah nanti, karena mengingat Kalimantan Barat ini banyak potensi alam, wisata alam yang bisa dipakai. Di daerah saya aja bisa diambil contoh Danau Sentarum. Danau Sentarum itu sangat banyak loh bule-bule ke sana, ke Danau Sentarum itu. Oke, yang selanjutnya gambaran umum. Pariwisata terkadang diperlukan oleh orang-orang untuk hanya sekedar merefresh otak. Oleh karena itu kami menyajikan transportasi sebagai sarana untuk mencapai itu. Jadi usaha ini bergerak sebenarnya simple usaha ini, yaitu mengantarkan orang sampai ke tujuan. Yaitu bisa mengantarkan liburan atau kemana, bertemu sanak-sanak saudara, nggak ribet. Nah, di sini adalah testimoni selama bisnis yang udah saya jalankan. Ini adalah testimoninya. Sini kawan-kawan saya yang udah memakai jasa saya. Oke, nextnya dari aspek hukum. Nama usaha, unit usaha Alekars mengantarkan perjalanan Anda dengan nyaman. Itu adalah slogan saya. Nama organisasi, ini organisasi yang kami sebenarnya kawan-kawan bentuk dari Kamar Taksi, yaitu Executive Group. Nama pemilik saya Eka Alek Harusyondi, alamat Jalan Purnama 2, Pontianak. Ini alamat kos saya. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau itu boleh ke sini atau hubungi yang nomor yang tertera di sini ya. Oke. Legalitas usaha. Dilihat dari legalitas usaha, unit usaha saya memiliki beberapa dokumen badan hukum guna untuk melaksanakan usaha bisnis untuk lancar ke depannya. Ya, untuk dari legalitas sih saya mungkin bisa berkoordinasi dengan asuransi, jasa asuransi dan dishub ya gitu. Tapi saya belum menghubungi itu karena ini masih dalam rencana. Dan di sini bisa diperlihatkan adalah kartu nama saya. Nanti kalau kawan mau boleh kontak saya aja di sini ya. Oke, yang kedua adalah aspek penilaian. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum. Yang pertama, badan hukum. Usaha yang akan didirikan ini bersifat grup karena selain transportasi, perusahaan ini juga menjual berbagai tiket pesawat, detailing mobil, salon mobil, rental mobil. Oke, jadi rencana saya ke depannya ini hanya bukan bergerak di bidang transportasi saja, tetapi juga bergerak di mana? Tiket pesawat. Jadi kalau ada yang bisa nanti insya Allah itu kami bisa menjualnya. Dan detailing mobil, yaitu sama dengan salon mobil sebenarnya. Detailing mobil ini sama dengan salon mobil karena saya itu tidak suka kalau kendaraan yang dipakai itu kotor. Jadi saya ingin membuka salon mobil untuk biar lebih bagus lah, mobil biar lebih kelihatan kece gitu.
Kemudian yang terakhir rental mobil ya. Rental mobil seperti kalian yang tahu ya, lepas kunci. Tapi rental mobil di sini harus ada syaratnya, yaitu harus dengan GPS tracker. Kemudian perjanjian sewa menyewa. Perjanjian yang dilakukan untuk pemilik tanah dengan saya sebagai pemilik usaha ini yaitu perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan sudah diperhatikan bahwa objek tersebut digunakan untuk kegiatan usaha. Sebenarnya untuk perjanjian sewa menyewa ini saya masih bingung ya, karena nanti kedepannya itu saya akan membeli tanah itu langsung atau menyewa, karena nanti kedepannya itu saya akan membuat kantor di situ, di tanah yang didirikan itu. Oke, yang selanjutnya adalah aspek penilaian. Aspek pasar dan pemasaran, segmenting, targeting, positioning. Untuk segmentingnya pada usaha ini yang bakal saya jalankan, saya tunjukkan pada anak remaja dan dewasa yang akan berlibur. Jadi sebenarnya target usaha ini saya khususkan kepada anak-anak kuliah sebenarnya. Kawan-kawan saya yang mau balik kampung atau liburan bisa menggunakan jasa saya ya. Ingat kawan-kawan, satu kelas nih. Kalau nggak pakai sama kawan, bantu-bantu kawan lah ya. Dan targetnya juga bisa kepada wisatawan lokal kan. Saya biasa juga bawa Grab. Untuk Grab ini sangat banyak gitu yang penggunanya itu orang-orang luar, wisatawan lah, wisatawan lokal atau yang dari luar negeri. Karena mayoritas pengguna Grab ini bukan orang Pontianak, dia orang rata-rata orang luar gitu. Oke, untuk positioning, menjual kualitas dan pelayanan yang oke dari pesaingnya. Oke, di bisnis saya ini, bisnis taksi ini sudah sangat banyak sebenarnya saingannya. Tapi makanya oleh karena itu, di sini kami menjual kualitas dan pelayanan. Untuk harga nanti bisa dinego. Dinego artinya bukan lebih murah atau gimana. Kami menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi atau sama rata, tapi dengan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Begitu. Kemudian aspek keuangan, sumber dan penggunaan dana. Sumber dan penggunaan dana berasal dari modal sendiri dan modal yang utama yaitu mobil. Sebenarnya di sini usaha yang saya jalankan ini yaitu bersifat grup. Jadi kawan-kawan yang punya mobil atau ingin bergabung dengan kami sebenarnya bisa itu dengan menitipkan mobilnya. Kan tadi di awal kan udah jelaskan ada juga untuk rental. Jadi bisa nitipkan mobil itu untuk direntalkan, akan tetapi harus ada GPS tracker. Karena untuk rental itu sangat rawan untuk digadaikan ya. Yang udah pengalaman atau yang udah biasa di bidang permobilan itu pasti paham gimana rental ini sangat rawan diuruskan. Nah, ini saya kemarin layanan di ke Tayan ya, jembatan Tayan ini dengan 3 mobil, satunya ndak kelihatan. Ini model jembatan Tayan. Dan ini di sini sebenarnya tempat biasa ngetem ya, bukan kantor ya ini tempat ngetem. Nah, ini mobil Ayla, Agia, Kalia, Avanza, Sirion. Nah, ini kalau misalnya kawan-kawan ada unit di rumah gitu, ingin gabung boleh titipkan dengan kami, nanti fee-nya boleh dibicarakan di pas ketemu lah ya, dibicarakan. Oke, yang sebenarnya aspek ekonomi sosial, aspek ekonomi yaitu membuka lowongan pekerjaan. Oke, sangat bisa sebenarnya membuka lowongan pekerjaan dengan memerlukan supir sebenarnya di sini, tenaga supir. Karena tapi itulah tadi, biasanya orang yang menitipkan mobil itu biasanya dia langsung sendiri menyetir itu, membawanya. Jadi di sini sebenarnya membuka lowongan pekerjaan sebenarnya bisa, tapi tidak meluas. Oke. Selanjutnya. Oh, dia udah habis ya. Tidak terasa ya, sedikit sekali. Oke, kesimpulan. Jadi usaha Lekas ini layak untuk dikembangkan karena saya yakin sektor pariwisata akan berkembang. Oke, karena mengingat di pandemi Covid sekarang ini sebenarnya objek wisata itu bisa dibilang menurun. Transportasi ini bisa dibilang banyak yang bangkrut, gulung tikar. Tetapi saya yakin setelah pandemi Covid ini berakhir, saya yakin sangat bisa lah, mudah-mudahan bisa maju ke depannya. Oke, di sini kan meskipun saya sekarang belum memiliki banyak mobil dan masih sharing bersama teman-teman saya.
seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya memang di sini tidak punya banyak mobil. Jadi sebenarnya saya cuma punya satu mobil itu yang bisa saya pakai. Tetapi saya itu biasa sharing gitu sama teman-teman. Kalau ada ini ada charteran nih, ada charteran 2 hari. Jadi saya tuh otomatis menghubungi kawan saya perlu yang dibutuhkan. Misalnya 2 mobil, saya hubungi kawan saya satunya. Ya jadi itu bersifat relasi lah, itu lebih banyak relasi. Bersama teman-teman saya mempunyai harapan agar usaha ini nantinya diketahui oleh halayak umum. Dan untuk usaha ini harapannya saya bisa berkembang gitulah ke halayak umum dan lebih dikenal di masyarakat. Dan ini ada beberapa testimoni ini dari kakak-kakak dari kampus mana ya, kampus IAIN ini salah saya. Di testimoni di ini sebenarnya bukan perencanaan perusahaan sih, tapi lebih memperbesarkan. Nah ini ada sedikit testimoninya lah, sudah habis. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya harap bisnis saya ini bisa lebih berkembang lah. Dan saya harap kawan-kawan kelas support saya. Bagaimana caranya? Ya dengan kalau mau kemana hubungi saya. Nomor saya kan ada gitu di kelas. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.